Berkontribusi dalam kegiatan sosial adalah momen yang paling berkesan buatku. Bisa menyapa teman-teman yang sedang sakit dan berbagi senyum hangat dengan mereka. Aku ingin mereka merasa senang dan semangat. Setiap kali aku berbagi, itu membuatku bahagia. Tentu saja, ada rasa sedih dan prihatin waktu melihat kondisi mereka. Tapi, aku tetap berusaha tersenyum, supaya mereka bisa merasakan semangat dan kekuatan dariku. Dengan begitu, mereka bisa lebih berani dan tidak mudah menyerah dalam melawan sakitnya. Namaku Bianca, panggilanku Kika. Sebagai Putri Anak Indonesia 2024, aku sering bertemu dan berbicara dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Tujuannya, agar aku bisa lebih dekat dengan masyarakat dan tahu masalah-masalah penting seperti pendidikan, lingkungan, budaya, dan pariwisata. Penyu tetap hidup gak sih, Pak? Harapannya seperti itu. Sekarang ini, banyak anak-anak yang mulai lupa dengan hal-hal penting. Karena itu, aku sering berbagi cerita dan edukasi lewat media sosial, supaya anak-anak Indonesia bisa lebih mengenal keindahan dan keberagaman yang dimiliki negeri kita. Aku ingin dikenal sebagai seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku ingin membantu dan memberi semangat. Lewat programku, yaitu #KikaPeduli, aku turun ke lapangan dan melihat-lihat keadaan anak-anak Indonesia yang sedang membutuhkan. Aku ingin selalu memberikan dukungan dan bantuan yang bisa mereka gunakan. Sebagai makhluk sosial, kita butuh saling peduli dan membantu satu sama lain. Kalau ingin berbuat baik saja baik, apalagi melakukannya kan, teman? Lewat kegiatan sosial yang aku jalani, aku mendapat pelajaran berharga tentang arti kemanusiaan. Halo teman-teman, hari ini aku mau advokasi sosial ke Rumah Pejuang Kanker Ambu nih. Aku akan bersenang-senang dengan teman-temanku. Ikutin keseruan aku yuk! Aku belajar betapa pentingnya berbagi dengan teman-teman, merasakan apa yang mereka rasakan, dan menolong dengan hati yang tulus. Sekarang, aku semakin peka, mudah berempati, dan senang membantu siapa saja yang membutuhkan. Halo adik-adik, semangat siang. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa. Halo Kak Kika. Nah, Kak Kika ini mau main-main bersama kalian semuanya. Sebagai Putri Anak Indonesia, nah di sini aku mau ngobrol-ngobrol bareng kalian, seru-seruan. Pokoknya kalian harus enjoy, oke? Oke, tepuk tangan dulu dong. Di Rumah Kanker Ambu, aku sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Kami saling menyemangati dan memberi motivasi satu sama lain. Aku kagum melihat semangat hidup mereka yang tidak pernah padam. Aku juga merasa bahagia karena bisa berbagi cerita, mendengarkan pengalaman, dan perjuangan mereka menghadapi sakit. Aku kesini bukan yang pertama. Rasanya begitu menyenangkan melihat teman-teman di sini yang sangat kuat dan orang tua yang selalu semangat melewati proses pengobatan. Rasa syukur untuk berbuat baik tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata waktu melihat mereka tersenyum.
Kamu tadi keren-keren banget dari modelnya. Pokoknya apapun cita-cita kalian semoga terwujud ya. Amin. Nah adik-adik doain juga Neng Kika sehat selalu, panjang umur, lancar sekolahnya, pokoknya lancar modelingnya. Nah sekarang Neng Kika mau ngajarin kalian bernyanyi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku pernah bertemu seorang anak yang sangat kuat. Ia tidak punya orang tua dan sedang melawan penyakit leukemia. Walau sering merasa sakit karena kemoterapi, ia tetap tersenyum dan semangat untuk hidup. Aku memeluknya, bermain bersamanya, dan kami menjadi teman dekat. Tapi, beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar kalau ia sudah pergi selamanya. Rasanya sedih sekali, tapi aku bersyukur pernah mengenalnya dan belajar tentang arti keberanian dari dirinya. Yuk teman, kita doakan mereka kuat dan sembuh. Doa juga salah satu dari perbuatan baik loh. Aku sering ikut dalam kegiatan Mama waktu berbagi kasih untuk anak-anak penyandang kanker. Salah satunya adalah Yayasan Kanker Ambu. Kalau kita datang langsung ke tempat di mana mereka berada, teman-teman akan merasakan sendiri loh bagaimana semangat hidup mereka yang luar biasa. Walau banyak di antara mereka yang kurang beruntung, ada yang kekurangan secara ekonomi, bahkan tidak memiliki kasih sayang orang tua. Tapi wajah mereka terlihat ceria dan penuh senyum. Kesempatan kunjungan kasih itu selalu membuat kita sadar kalau sedikit kebaikan yang kita lakukan bisa membawa kebahagiaan besar bagi mereka. Aku punya mimpi untuk membuat sebuah foundation yang fokus pada kepedulian terhadap lingkungan, budaya, pariwisata, dan pendidikan di Indonesia. Melalui platform dengan hashtag Kika Peduli, aku berharap bisa mengajak semua teman-teman di seluruh Indonesia dan membawa kebaikan untuk kebahagiaan teman-teman yang membutuhkan. Aku di sini untuk bertemu dengan teman aku, salah satu pejuang kanker yang ada di Jakarta. Nama kamu siapa? Nama aku Alina. Alina. Kamu suka membatik ya? Iya, ini batik aku. Kamu bikin sendiri ini batiknya? Iya. Sekarang kita mulai membatik yuk. Ayo kakak. Membatik bersama Alena adalah pengalaman yang seru dan menyenangkan. Kami banyak bercerita, saling memberi semangat, dan belajar membatik bersama. Dari Alena, aku belajar tentang kesabaran dan semangat. Dan dia juga bilang kalau dia senang bisa belajar denganku. Rasanya seperti punya sahabat yang saling mendukung. Kami bukan hanya belajar membatik, tapi juga belajar untuk saling peduli. Aku sangat kagum melihat Alena yang jago banget menggambar. Apalagi waktu aku tahu kalau Alena sudah membuat banyak batik yang cantik-cantik. Kamu udah beres, Alina? Sudah. Kita warnain yuk. Ayo. Yuk.
Tapi kamu udah sembuh kan? Iya. Dulu, Alena pernah sakit, tapi dia tetap semangat dan terus berjuang. Kamu tengah-tengahnya mewarna apa nih? Walaupun Alena tahu dia punya kekurangan, dia tetap semangat menjalani hobinya, yaitu menggambar. Dari gambar-gambarnya, Alena bisa membuat baju, celana, dan batik yang indah dan menarik. Ini motifnya apa nih, Alina? Gambar apa? Ini kupu-kupu. Daun. Alena adalah contoh bahwa dengan semangat dan kerja keras, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Acak-acak gitu. Jadi kalau Sekarang dia sudah sembuh dan aku senang sekali bisa melihat temanku bangkit dan menjadi lebih kuat. kuning campur biru kan hijau. Oh iya bener. Alena adalah teman yang hebat dan sangat menginspirasi. Teman-teman, aku sama Alina mau lanjut lagi nih ngewarnainnya. Semoga teman-teman aku yang di luar sana, pejuang kanker yang ada di Indonesia, bisa cepat sembuh. Pengobatannya juga lancar dan sehat selalu. Kamu juga ya, Alina? Iya, kasih. Dan pertemuanku kali ini dengan Alena sangat menyenangkan. Sambil mengenal rumah batik Palbatu. Ini adalah tempat yang seru dan menyenangkan. Sering dikunjungi oleh anak-anak untuk belajar membatik dan ikut kegiatan sosial. Di sana, aku bisa melihat kain-kain cantik penuh warna. Belajar membuat pola batik, dan mengenal budaya Indonesia dengan cara yang seru. Kita juga bisa bermain sambil belajar, bertemu teman-teman baru, dan saling membantu. Suasananya pun sangat hangat, ramah, dan penuh semangat gotong royong. Rumah Batik Palbatu jadi tempat yang membuat kami bangga menjadi anak Indonesia yang ingin mengisi waktu luang dengan belajar banyak hal positif. Alena, sahabat kita, adalah seorang penyintas kanker teratoma imatur. Saat Alena masih bayi, tepatnya di usia 21 hari, ia sudah harus menjalani operasi pemasangan jala nafas. Dokter dan orang tuanya berjuang bersama agar Alena bisa bernafas dengan baik. Tidak lama setelah itu, saat usia Alena baru 3 bulan, Alena kembali harus menjalani operasi besar untuk mengangkat tumor di tubuhnya. Operasinya berlangsung selama 6 jam. Waktu itu tubuhnya masih kecil sekali, tapi semangat Alena untuk hidup sudah sangat besar, teman. Sekarang, Alena tumbuh sehat dan kuat dan selalu membagikan semangatnya kepada teman-temannya. Selama kita punya harapan dan semangat, selalu ada jalan untuk sembuh dan terus melangkah ke depan sama seperti Alena. Selamat siang Kika. Sebelumnya kamu ingat gak sih kita belajar apa? Oke, kalau enggak nanti kita review sekaligus aku mau ngejelasin teknik baru yang namanya action mode. Kita membuat satu body movement, yang dimana kita harus bisa membuat para penonton terkesima ketika melihat apa yang sedang kita pakai. Oke? Jadi salah satu tekniknya adalah twist. Cuman sekarang gimana cara melakukan twist itu secara atraktif dan interaktif, yang dimana kamu harus membuat sedikit eye contact kepada para penonton yang akan melihat yang sedang kamu gunakan. Oke? Kita coba ya. 1, 2, 3,
Awalnya, aku adalah anak yang pemalu dan sulit bergaul. Aku sering merasa kurang percaya diri dan lebih suka menyendiri. Tapi, aku ingin berubah. Jadi, aku mencoba mencari kegiatan yang bisa membantuku lebih berani dan percaya diri. Dari situlah aku mulai mengenal dunia modeling. Ternyata, modeling membuatku bisa mengekspresikan diri, belajar tampil di depan orang banyak, dan juga mengembangkan bakat yang dulu belum aku sadari. Dunia modeling dan pageant membuka banyak kesempatan untukku. Aku belajar cara berjalan di atas catwalk, berbicara dengan percaya diri, dan mengenakan baju-baju indah sambil bercerita lewat gaya. Aku juga belajar betapa pentingnya etika dan pengembangan diri. Karena model yang baik bukan hanya tampil cantik, tapi juga punya sikap yang sopan dan tahu cara membawa diri. That's a basic for modeling. Sekarang, karena kamu seorang pelaku pageant, kamu seorang putri anak Indonesia yang dimana kamu harus bisa membedakan jalan runway dan jalan beauty pageant. As beauty pageant, kamu harus lebih mengeluarkan aura kamu. Sekarang, aku merasa nyaman dan senang berada di dunia modeling, karena disinilah aku bisa tumbuh dan mengenal kemampuan diriku lebih dalam. Pengalaman paling seru adalah saat aku menjadi juara Putri Anak Indonesia 2024. Jawa Barat 1, Cut Bianca Shilena. Aku berhasil bersaing dengan 42 finalis dari seluruh provinsi, yang semuanya hebat dan berprestasi. Aku juga pernah tampil di acara besar seperti Indonesia Trend Fashion Week, Bali Trend Fashion Week, dan Indonesia Fashion Week. Jadi model juga punya tantangan loh. Makanannya harus dijaga dan ada banyak pantangan supaya tubuh tetap sehat dan proporsional. Tapi aku tetap semangat. Aku datang dari Bandung menuju Jakarta untuk mengunjungi sahabat-sahabatku di Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia. Di sana, aku bertemu dengan teman-teman yang sedang berjuang melawan penyakit mereka. Mereka tidak semua hadir saat aku datang, karena sebagian ada yang masih pengobatan di rumah sakit, dan ada juga yang masih istirahat setelah kemoterapi. Tapi, bertemu dengan beberapa di antara mereka membuat aku bersyukur. Mereka membuatku belajar banyak hal. Aku mengajak mereka bermain bersama, saling menyemangati, dan berbagi cerita. Aku jadi lebih mengerti bahwa perjuangan mereka sangat luar biasa. Aku bangga bisa ikut mendukung mereka dan membuat mereka tersenyum. Aku ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi masih banyak orang baik yang siap membantu dan memberi semangat. Keimanan adalah salah satu faktor yang membuatku semakin termotivasi untuk berbuat baik dan membantu orang lain. Melihat teman-teman yang harus berjuang lebih keras dari aku, membuat aku belajar untuk lebih peduli dan penuh kasih sayang. Aku ingin menjadi teman yang bisa mendukung, tidak membuli, dan selalu menghargai satu sama lain. Aku akan membantu semampuku dan tetap bersyukur atas apa yang aku punya. Karena ternyata masih banyak orang di luar sana yang kehidupannya tidak seberuntung kita.
ketika masuk ke melodi, mainin di arpeggio melodinya aja, arpeggio akornya aja. Ya, aku sangat tertarik dengan musik. Karena bagiku, musik adalah cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diucapkan dengan Ini namanya kata-kata. arpeggio melodi. Masuk ke bridge. Walaupun aku belum terlalu mahir bermain, tapi aku ingin belajar hal-hal baru. Siapa tahu dengan bisa bermain alat musik dan memainkan lagu-lagu indah, bisa menjadi caraku untuk menghibur teman-teman waktu aku mengunjungi mereka. Tapi saat ini aku memang sedang fokus di dunia modeling karena aku sedang menjabat sebagai Putri Anak Indonesia 2024. Peran ini membuatku harus lebih serius dalam dunia modeling karena aku ingin bisa mewakili dan menginspirasi anak-anak Indonesia dengan baik. Namun, walau begitu, aku tetap punya mimpi untuk mengeksplorasi dunia musik suatu hari nanti. Dan alat musik yang aku pelajari adalah piano. Karena menurutku, piano memiliki suara yang menenangkan dan bisa membawa suasana menjadi lebih damai. Terasa nyaman dan aku berharap suatu saat nanti bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain lewat musik. Sebagai generasi muda, aku percaya bahwa menyebarkan kebaikan adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang peduli dan saling menghargai. Kebaikan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menunjukkan empati, ikut serta dalam kegiatan sosial, menghargai perbedaan, dan terus belajar tentang pentingnya kesadaran sosial. Aku juga aktif dalam komunitas karena aku percaya dengan bersama-sama kita bisa membuat perubahan yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dari perjalanan yang aku lalui, aku belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa pengaruh besar bagi banyak orang. Mulai dari berbagi senyuman, bermain dengan teman-teman yang sedang sakit, hingga ikut kegiatan sosial, semuanya membuat aku semakin paham arti kepedulian. Aku juga belajar untuk lebih bersyukur, berempati, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Semua pengalaman ini membuatku lebih mengerti seperti apa berbuat baik yang baik itu.